Oke, baik teman-teman semua. Pada video kali ini, saya coba akan jelaskan bagaimana cara kita menganalisa hasil dari iklan Google Ads. Oke, teman-teman, langkah pertama, teman-teman harus buka dulu dashboard seperti ini ya. Ini dashboard dari, contohnya saya sudah buka ya, dashboard Google Ads ya. Oke, teman di sini bisa buka dengan caranya gampang, nanti klik aja logo dari Google ini. Oke. Nah, oke teman-teman semua. Lalu di dashboard di sini ada 4 metrik ya yang default yang kita bisa ganti lagi. Ada tayangan ini artinya jumlah orang yang lihat iklan kita. Lalu berikutnya ada jumlah klik. Lalu berikutnya ada biaya ya, biaya yang sudah dihabiskan per hari itu. Lalu di sini ada kunjungan halaman juga. Ini view konten ini, gitu. Nah, teman bisa juga custom nih. Contoh di sini dirubah menjadi apa gitu, jadi klik bisa gitu ya. Lalu ini diganti lagi jadi tayangan itu juga bisa. Nah, dan juga di sini teman-teman juga bisa ganti ya custom range-nya harinya gitu ya atau tanggalnya. Bisa per minggu, per bulan atau per hari di sini gitu. Di sini ada pilihan lagi, ada kemarin gitu ya, ada minggu ini, lalu ada bulan ini dan lainnya gitu. Teman bisa custom gitu untuk menampilkan hasil nih. Contoh, contoh di ini ya 14 terakhir nih atau bulan ini misalkan bulan ini. Nah, di bulan ini masih kosong, ini di tanggal 1 ini masih kosong nih. Jadi artinya iklannya nggak tayang gitu. Ini saya coba lagi hari ini saya ganti jadi tanggal yang sempat tayang gitu ya. Tayang itu di tanggal 1 Maret gitu. Bulan Maret, 1 Maret di sini saya coba rubah seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, jadi saya nampilkan cukup 1 hari aja gitu. Nah, di tanggal 1 Maret nanti, ini di tanggal 1 Maret 2022. Nah, di tanggal 1 Maret 2022 ini saya pilih seperti ini, lalu saya pilih terapkan. Nah, di tanggal 1 Maret itu hasilnya adalah seperti ini. Sebentar, ini lagi loading. Hasilnya adalah kita mendapatkan jumlah tayang itu ada 900-an, 948, jumlah kliknya 83, lalu jumlah biaya yang dihabiskan per hari itu ada 73.000 ya. Lalu ada kunjungan halaman tuh yang masuk ke halaman tuh 75 gitu ya. Nah, di sini kita ganti lagi nih berapa jumlah CPC rata-ratanya gitu ya. Di sini kita bisa pilih seperti ini. Biar rata-ratanya itu seperti ini ya. Ini rata-ratanya itu. Nah, per klik itu di sini bisa 800 perak gitu. Nah, teman, soalnya dari awal ini iklannya di setting maksimal klik itu 1000 gitu. Nah, gitu ya teman ya. Dan maksimal hariannya itu 80.000. Untuk ngeceknya di mana? Nanti masuk di sini teman ya. Masuk ke apa? Pengaturan ya. Pengaturan seperti ini di campaign. Lalu masuk ke campaign seperti ini. Nah, teman bisa cek di sini nih. Jumlah hariannya gitu. Oke, ini namanya metrik bawaan gitu atau metrik standarnya gitu. Nah, teman bisa custom lagi nih. Teman bisa masuk ke menu campaign. Nah, di sini teman-teman ya, di sini saya sudah coba buatkan ya. Jadi ada tambahan lain, misalkan di sini ada selain dari tadi itu ada total biaya, lalu ada jumlah view konten gitu ya, lalu ada cost per view juga, cost per view konten. Kalau jumlah konten ini artinya orang yang lihat website kita gitu. Nah, tadi dari keseluruhan itu yang masuk, yang klik itu 83 kali ya, tapi yang masuk ke website itu cuma 75 orang gitu. Artinya kenapa nih? Berarti ada yang salah nih, mungkin loadingnya website kita gitu ya. Lalu yang kedua ada namanya cost per view content. Artinya biaya yang dibayarkan ketika orang melihat website kita itu berapa. Nah gitu, dia dibagi gitu ya. Rumusnya nanti jumlah klik dibagi per cost gitu. Rumus untuk cost per view content ini adalah biaya semuanya dibagi konversi halaman gitu, kunjungan halaman. Lalu berikutnya di sini ada juga persentase view content dibandingkan dengan klik gitu, itu juga ada. Oke, lalu berikutnya adalah persentase yang mengunjungi website kita. Nah, jadi di sini dibagi total klik dibagi dengan yang view content gitu. Nah, rumusnya adalah total biaya juga ya. Gitu. Lalu berikutnya adalah persentase view per klik ya. Artinya ini apakah website kita itu kebuka gitu ya di setiap pengunjung itu.
Artinya di sini persentasenya itu ada 98% gitu. Oke. Lalu berikutnya ada lagi namanya konversi jumlah WhatsApp, jumlah orang yang klik ke WhatsApp. Ini kita bisa ambil juga ya. Lalu berikutnya lagi ada cost per WA. Artinya jumlah yang dibayarkan ketika orang yang klik ke WhatsApp. Di sini kalau kita dibagi ya, tadi ngabisin apa ya, total biayanya itu ada 73 dibagi 3. Nah, ini bisa jadi segini nih nanti nih. Gitu ya. Nah, terakhir persentase ya, persentase orang yang klik ke WA itu dari persentase orang yang klik ke WA dari view konten gitu. Nah, lalu berikutnya ada tayangan teratas. Nah, rata-ratanya seperti ini nih. Artinya, jika 86% artinya posisi iklan kita itu di antara nomor 3, 2 dan 1. Nah, jika di sini 100% artinya teman-teman paling atas gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya di sini juga ada namanya skor pengoptimalan. Artinya di sini nanti quality score-nya gitu ya. Ini masih belum kebaca ini gitu. Jadi itu teman-teman ya, itu yang apa? Metrik-metrik custom gitu. Oke, habis ini kita coba belajar ya gimana sih cara buatnya gitu ya. Oke. Baik teman, untuk cara buatnya bisa melalui sini ya, bisa melalui kolom di sini. Lalu kita pilih di sini ada custom column. Nah, di sini saya coba custom yang ini ya. Ini yang saya pakai sekarang. Saya coba edit. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, ini yang sesuai ya. Ini kita baca dari kiri ke kanan ya. Ini yang pertama ini. Lalu ada klik, tayangan gitu ya. Ada CTR juga, ada CPC rata-rata, ada biaya, ada jumlah view konten gitu ya. Lalu ada cost per view konten, lalu ada persentase view konten per klik gitu ya. Lalu ada jumlah WhatsApp, lalu ada cost per WhatsApp, lalu berikutnya persentase orang yang klik ke WhatsApp gitu ya. Dari banyak orang yang view konten itu berapa yang klik WhatsApp, persentasenya berapa. Lalu ada tayangan juga, terakhir skor pengoptimalan gitu. Nah, cara buatnya gimana? Teman masuk tadi ke rubah kolom ya, lalu di sini dipilih custom kolom. Saya ulang lagi aja. Saya ulang lagi di sini teman bisa masuk kolom di sini. Lalu kita pilih yang sudah ada saya bikin ini ya. Teman bisa pilih custom nanti. Dipilih edit di sini. Lalu di scroll ke bawah itu ada yang namanya custom column. Nah, di sini yang sudah saya buat teman-teman ya. Contoh di sini nih. Saya buat cost per view content. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikin gampang teman ya. Pilih tambah kolom custom seperti ini. Itu ya. Nah, di sini kita buatkan namanya misalkan view content baru ya. Coba kita hitung dulu view content dulu ya. View content. Nah, ini kita coba kita hitung nih orang-orang yang view content kita berapa gitu. Ini untuk namanya ini ya. Oke, teman bisa nanti kasih nama yang sesuai kebutuhan nanti gitu. Nah, hasil yang view content ini nanti bentuk angka. Nah, di sini untuk yang kita masukin rumusnya di sini masuk kolom di sini. Nah, lalu untuk view content itu kita masuk ke konversi. Lalu kita pilih semua konversi. Ya, semua konversi. Nah, lalu di sini di tindakan di sini kita pilih kunjungan halaman. Nah, ini dapat dari mana nih? Ini ada WA page, website sales. Ini kita ambil dari Google Tag Manager gitu. Nanti kita coba pelajari lagi nanti di video berikutnya. Ini coba kita di sini, lalu kita pilih simpan. Nah, rumus ini teman ya, menampilkan data orang-orang yang klik kunjungan halaman. Oke, bisa kita simpan. Itu untuk view content. Oke, ini teman ya. Oke, jumlah view content itu ya. Nah, di sini saya coba rubah lagi aja, namanya jumlah. Biar beda, JML aja. Seperti ini ya. Oke. Oke, itu JML aja gitu ya. Gitu ya. Oke, habis itu kita pilih simpan. Nah. Oke, ini sudah nih. Nah, berikutnya ini ya. Rumus untuk berapa sih biaya cost per view content gitu ya. Rumusnya ini teman ya. Kita coba lihat di sini aja. Kita edit. Nah, ini rumusnya nih. Jadi, total keseluruhan biaya dibagi konversi yang kunjungan ke halaman. Nah, ini ada bagi di sini nih. Kita bisa bagi. Kita saya ulang lagi ya. Ini saya hapus saja seperti ini. Nah, jadi total keseluruhan biaya ambil di performa seperti ini. Kita ambil biaya.
dibagi, di sini ada bagi ya, dibagi kolom ya yang ke view content gitu ya. Oke, di sini performa, ntar di sini ada konversi ya, semua konversi. Nah, di sini yang per view content itu tindakan kunjungan halaman. Nah, seperti ini. Nah, itu rumus untuk kita coba cari cost per view content gitu. Kita simpan. Oke. Nah, berikutnya, contoh lagi nih, yang contoh persentase gitu ya. Coba kita cari persentase kunjungan gitu. Dari banyak klik, tadi banyak klik tadi adalah 80-an ya. Tapi yang masuk ke website itu cuma 70-an gitu. Nah, berapa sih persentasenya itu ya? Ini rumusnya teman-teman gitu. Oke, rumusnya ini ya. Oke, di sini ada rumusnya itu jumlah kunjungan. Nah, terus dibagi dulu total semua klik. Habis itu dikali 100. Nanti di sini pakai tanda kurung gitu. Oke, saya coba ini ya. Coba buat seperti ini. Buka dulu kurung seperti ini ya. Kolom seperti itu. Nah, di sini masuk ke konversi. Nah, ambil semua konversi seperti ini. Di sini ada tindakan. Nah, di sini diambil kunjungan halaman. Nah, lalu dibagi. Nah, di sini dibagi. Nah, dibagi semua klik ya. Masukin kolom performa, lalu klik, tutup kurung dulu. Nah, tutup kurung dulu seperti ini, lalu dikali 100. Nah, ini untuk mencari persentase orang, berapa sih orang yang mengunjungi website kita gitu ya. Oke, habis itu kita pilih simpan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lalu di sini juga ya ada ya jumlah WhatsApp. Jadi kita tinggal cari konversi ke WhatsApp nanti ya. Kalau di sini ada cost per WA juga gitu juga teman ya. Jadi biaya dibagi konversi live WA gitu ya. Ini untuk cost per WA. Nah, berikutnya ada juga persentase ke WA gitu ya. Jadi WA live dibagi kunjungan halaman dikali 100. Nah, ini persentase untuk ke WA. Oke, teman, itu rumus-rumusnya gitu. Oke, habis itu kita pilih terapkan untuk menyimpan gitu. Saya simpan dulu, tadi udah kesimpan ya. Oke. Berikutnya teman-teman ya, di sini coba kita juga ya. Selain dari campaign di sini kita juga bisa analisa per kata kunci gitu. Caranya gampang teman-teman, masuk ke menu grup iklan, lalu pilih grup iklan seperti ini. Ya. Di sini kita coba lagi ya, bisa custom juga ya. Ini nanti kolom ini kita custom gitu ya. Teman mau ambil apa gitu, atau teman mau mengurutkan gitu kan ya. Ini URL ini nggak usah nih, kita bisa silang seperti ini gitu. Atau mungkin tayangan ini di paling atas nih gitu. Atau menambah lagi metriknya tadi custom kolom itu juga bisa nanti. Seperti itu. Itu ya. Contoh dari view content dulu gitu ya, cost per view content gitu ya. Lalu persentasenya gitu ya. Oke, di sini presentasi seperti ini. Nah, teman bisa masukin dia nih gitu kan ya, untuk menambah gitu. Besok kita pilih terapkan. Nah, jadi nambah nih dari kiri ke kanan gitu. Oke, gitu teman. Nah, jadi kita bisa baca per campaign, per grup iklan, lalu per kata kunci juga bisa kita baca gitu. Tinggal nanti teman sesuaikan aja metriknya ini. Gitu. Baik, berikutnya teman-teman, tahap analisa iklan ya. Tahap analisa iklan. Ya. Teman di sini juga bisa ya masuk ke audience gitu ya. Nah, di sini kita bisa cek di sini usia berapa aja yang sering buka iklan kita. Contoh di sini yang suka klik kita itu adalah usia-usia yang ternyata di sini 45-an gitu. Ada dari 35 juga gitu ya ke atas gitu. Nah, artinya ini nih pasar kita nih gitu ya. Nah, kita bisa atur nanti. Lalu sini ada gender juga. Gender apa nih yang banyak ngeklik iklan kita? Ternyata di sini di contoh di iklan ini gender yang banyak diklik itu adalah gender laki-laki gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada pendapatan juga ya. Nah, itu tuh yang perlu kita analisa teman-teman gitu. Oke, baik teman-teman. Jadi kita dapat simpulkan ada banyak metrik ya yang tersedia di Google Ads. Jadi ini metrik yang sering banyak orang pakai gitu ya. Jadi yang pertama itu ada jumlah klik gitu ya. Lalu ada tayangan, lalu ada CTR gitu ya. CTR ini adalah menentukan apakah iklan kita itu menarik atau enggak gitu ya. Minimal ini 20% kan teman gitu. Itu udah paling bagus tuh. Lalu berikutnya ada CPC rata-rata. Jadi berapa bayar cost kita per klik gitu ya.
lalu total biaya yang dihabiskan, lalu jumlah view konten gitu ya, berapa sih orang yang buka website kita, lalu ada cost per view konten juga ya teman-teman ya. Nah, lalu ada persentase cost ya, persentase cost per iklan atau view konten per iklan, lalu ada jumlah WhatsApp, lalu ada core apa, lalu ada cost per WhatsApp, lalu ada persentase WhatsApp per view konten. Nah, ini minimal 20% gitu ya. Dari 100 orang, 20 orang lah gitu. Lalu ada skor kualitas juga. Nah, jadi kata kunci apakah sudah relevan gitu. Kata kunci harus ada di judul gitu ya, deskripsi dan landing page gitu. Lalu ada tayang teratas juga gitu. Oke. Nah, teman dapat kesimpulan juga ini rumusnya ya. Jadi untuk view konten itu nanti view konversi, lalu ada masuk kolom, ada pilih konversi, lalu kunjungan halaman gitu. Ini untuk jumlah view konten rumusnya. Berikut rumus untuk cost per view konten itu total biaya dibagi semua konversi yang kunjungan halaman. Nah, jadi biaya per konversi gitu, kunjungan halaman. Oke, rumus untuk persentase klik gitu ya. Jadi semua konversi klik ya. Ini konversi klik, dibagi total semua klik dikali 100. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya jumlah WhatsApp juga ya. WhatsApp itu masuk ke kolom konversi, kita pilih WA live contoh seperti ini ya. Nah, ini rumusnya gitu. Oke. Lalu berikutnya untuk rumus berikutnya cost per WhatsApp gitu ya. Lalu total biaya dibagi konversi WA live. Nah, contoh seperti ini. Jadi dibagi konversi WA gitu. Jadi teman bisa atur aja nanti gitu. Lalu berikutnya persentase WhatsApp view konten gitu ya. Dari banyak view konten berapa orang yang klik WhatsApp, persentasenya berapa. Nah, ini. Jadi semua konversi yang WA dibagi jumlah kunjungan halaman dikali 100. Nah, artinya di sini berapa banyak dalam persen yang klik ke WhatsApp dari orang yang view konten kita. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, jadi intinya adalah manfaat dari membaca analisa ini adalah kita dapat mengambil tindakan gitu. Apakah landing page kita ini ada masalah di landing page-nya, di iklannya, di tombolnya, copywriting-nya, sehingga nanti mempengaruhi nilai dari CTR-nya. Oke, baik teman-teman semua, itu video cara analisa iklan. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih teman-teman semua.